Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Ramadan dengan NIM 2306527. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modulasi analog dan digital, ASK, VSK, dan PSK. Presentasi ini merupakan tugas akhir mata kuliah teknik radio dengan dosen pengampu Bapak Rian Fikri, SPD MT. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada topik pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu pengertian modulasi. Modulasi ini ialah proses mengubah sifat gelombang pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase sesuai dengan sinyal informasi agar dapat ditransmisikan dengan lebih efisien melalui media komunikasi. Nah, kenapa proses ini kita butuhkan? Karena sinyal informasi seperti suara, gambar, video, ataupun data sebenarnya tidak bisa langsung dikirimkan begitu saja melalui udara ataupun kabel. Sinyal-sinyal ini biasanya memiliki frekuensi yang rendah dan daya yang kecil, sehingga sangat rentan terhadap gangguan seperti noise, interferensi, dan distorsi. Nah, dengan modulasi ini, sinyal informasi yang awalnya lemah dan terbatas jangkauannya bisa ditransmisikan dengan lebih kuat, lebih stabil, dan menempuh jarak yang jauh. Selain itu, modulasi juga memungkinkan lebih dari satu sinyal dikirimkan melalui media yang sama. Contohnya yang sering terjadi pada siaran televisi ataupun sinyal radio. Proses modulasi tidak hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal, tapi juga untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth, mengurangi efek gangguan, dan memungkinkan kita sebagai penerima untuk lebih mudah membedakan sinyal-sinyal yang masuk. Maka dari itu, modulasi menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap sistem komunikasi, baik itu komunikasi analog seperti radio FM, radio AM, maupun komunikasi digital seperti jaringan Wi-Fi, 4G, dan Bluetooth. Nah, secara umum, modulasi ini ada dua, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Nah, untuk modulasi analog sendiri yaitu proses mengubah parameter gelombang pembawa analog seperti amplitudo, frekuensi, atau fase yang sesuai dengan sinyal informasi kontinu seperti suara atau musik agar dapat dikirimkan melalui media komunikasi. Nah, untuk media modulasi digital ialah proses mengubah parameter gelombang pembawa sesuai dengan data digital bit 0 dan 1 agar sinyal dapat dikirimkan secara efisien dan tahan gangguan. Nah, sekarang kita masuk apa itu modulasi digital, apa itu modulasi analog. Modulasi analog ini ialah cara mengubah sinyal pembawa yang biasanya sinyal dengan frekuensi yang tinggi dengan sinyal informasi yang bersifat kontinu seperti suara manusia atau musik. Nah, karena sinyal analog ini biasanya punya frekuensi yang rendah dan kekuatan sinyal yang lemah, kita tidak bisa langsung kirim lewat udara atau kabel begitu saja. Makanya sinyal informasi ini digabungkan dulu dengan sinyal pembawa yang frekuensinya tinggi supaya bisa sampai ke tujuan dengan baik. Proses inilah yang disebut modulasi. Nah, jenis-jenis modulasi analog ini ada tiga, yaitu amplitudo modulation, frekuensi modulation, pulsa amplitudo modulation. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan modulasi ini yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, cocok untuk sinyal kontinu seperti suara. Kekurangannya rentan terhadap noise dan gangguan. Kualitas menurun pada jarak jauh, sulit dikompresi dan disimpan secara efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke modulasi digital. Modulasi digital ialah proses mengubah parameter gelombang pembawa seperti amplitudo, frekuensi, atau fase sesuai dengan data digital berupa bit 0 dan 1. Teknik ini digunakan untuk mentransmisikan informasi secara efisien, akurat, dan tahan terhadap gangguan. Ciri-cirinya yang pertama, sinyal berbentuk distrik 0 dan 1.
lebih tahan noise terbandingkan analog, digunakan dalam sistem komunikasi modern, Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lainnya. Untuk jenis-jenis modulasi digital ini ada 3, yaitu ASK, VSK, dan PSK. Oke, untuk ASK sendiri yaitu amplitude shift keying, yaitu teknik modulasi digital yang mengubah amplitudo gelombang pembawa sesuai bit digital. Pada prinsipnya, jika data digital bernilai 1, maka sinyal pembawa akan dikirimkan dengan amplitudo tersebut. Sedangkan jika data bernilai 0, maka sinyal pembawa tidak dikirimkan atau memiliki amplitudo 0. ASK merupakan salah satu bentuk modulasi paling sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, teknik ini cukup rentan terhadap gangguan seperti noise, sehingga lebih cocok digunakan untuk komunikasi jarak pendek. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Di bagian atasnya ini terlihat grafik digital menunjukkan ada yang menunjukkan urutan angka 0, 1, 2, 3. Nah, sampai seterusnya. Di dalam konteks ASK, yang kita perhatikan ialah nilai bitnya, nilai bit digitalnya, yaitu 0 dan 1. Karena pada dasarnya, semua informasi digital dikodekan dalam bentuk dua nilai ini, atau nilai digital. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya. Ini adalah representasi sinyal analog dari hasil modulasi ASK. Karena ketika sinyal berada pada nilai 1, tampak jelas gelombang analog dengan amplitudonya. Ini berarti sinyal pembawa sedang aktif atau membawa informasi. Namun, saat sinyal digital pada nilai 0, bisa kita lihat bahwa gelombang benar-benar hilang atau menjadi datar. Ini gelombangnya menjadi acak ketika dia 0. Nah, jadi bisa disimpulkan secara sederhana, bit 1 ini sinyal dikirim dengan amplitudo aktif, bit 0 tidak ada sinyal dikirim. Inilah mengapa ASK dikenal sebagai teknik modulasi yang baik dari sisi perangkat maupun rangkaiannya. Oke, selanjutnya masuk kepada VSK, frekuensi shift keying. VSK adalah teknik modulasi digital yang mengubah frekuensi gelombang pembawa sesuai data digital. Bit 1 dikirim dengan frekuensi yang tinggi, bit 0 dikirim dengan frekuensi yang rendah. Banyak digunakan dalam modem, RFID, kemudian komunikasi nirkabel. Nah, coba teman-teman perhatikan juga gambar berikut ini. Di bagian atas terlihat grafik sinyal yang berisikan nilai, ada yang 2, ada yang 0, ada yang 1, dan 3, dan seterusnya. Untuk kepentingan modulasi VSK, yang terpenting adalah nilai bit digitalnya, yaitu 0 dan 1. Nah, sementara itu di bagian bawah gambar, bisa kita lihat hasil modulasi dalam bentuk gelombang analog. Disinilah terlihat jelas bagaimana frekuensi gelombang berubah-ubah tergantung pada nilai bit yang sedang dikirimnya. Nah, coba lihat baik-baik. Ketika sinyal digital bernilai 1, gelombangnya jauh lebih rapat dan frekuensinya lebih tinggi. Sebaliknya, saat sinyal digital bernilai 0, gelombangnya tampak lebih renggang. Artinya, frekuensinya lebih rendah. Nah, inilah prinsip dasar VSK. Bit 1 dikirim dengan frekuensi tinggi, bit 0 dikirim dengan frekuensi rendah. Jadi, untuk mengubah amplitudo seperti pada ASK, VSK mengandalkan perbedaan frekuensi untuk mempresentasikan data digital. Teknik ini membuat sinyal lebih stabil. Nah, selanjutnya kita masuk pada PSK, Passive Keying. Passive keying adalah teknik modulasi digital yang mengubah sudut fase gelombang pembawa untuk mempresentasikan data binar, di mana setiap perubahan fase menunjukkan bit 0 dan 1. Nah, pada dasarnya PSK atau
Passive keying ini bekerja dengan cara mengubah fase sinyal pembawa untuk mempresentasikannya data digital menjadi data digital. Kalau tadi pada ASK kita ubah amplitudonya, pada VSK kita ubah frekuensinya, maka di PSK kita ubah sudut fasenya. Maksudnya, untuk bit 0, kita gunakan satu posisi phase. Untuk bit 1, kita geser sudut phase-nya, seringkali biasanya digeser menjadi 180 derajat. Nah, sekarang lihat gambar yang ini. Bagian atas menunjukkan sinyal analog hasil modulasi, dan bagian bawah menunjukkan sinyal inputnya, yaitu sinyal input digital, yaitu urutan bit 1, 0. Nah, yang menarik pada PSK ini ialah amplitudo dan frekuensinya tetap stabil. Tapi jika kita perhatikan gelombangnya baik-baik, kita akan melihat adanya pergeseran pola. Inilah yang disebut dengan perubahan fase. Nah, perhatikan juga pada gelombang ketika terjadi transisi dari bit 0 ke 1 atau sebaliknya, tampak jelas bahwa puncak gelombang seolah-olah berpindah atau terbalik. Itulah momen saat fase gelombang bergeser. Misalnya, pada 0 derajat ke 180 derajat, untuk menunjukkan adanya perubahan nilai bit. Teknik PSK ini lebih kompleks dan dibandingkan teknik ASK maupun ASK. Tapi justru karena kompleksitasnya, PSK menawarkan ketahanan terhadap gangguan noise dan jauh lebih baik, dan juga efisiensi penggunaan bandwidth-nya yang lebih tinggi. Karena keunggulan tersebut, PSK digunakan dalam berbagai teknologi komunikasi canggih seperti Wi-Fi, jaringan 4G, komunikasi satelit, dan sinyal 5G. Oke, setelah kita bahas modulasi analog dan digital tadi, sekarang kita bandingkan modulasi keduanya. Nah, pada modulasi analog, penggunaan sinyal kontinu atau gelombang analog. Nah, sedangkan untuk modulasi digital menggunakan sinyal distrik bit 0 dan 1. Pada modulasi di analog, rentan terhadap noise dan gangguan, sedangkan modulasi digital lebih tahan terhadap gangguan noise. Pada modulasi analog, rangkaiannya lebih sederhana, sedangkan modulasi digital lebih efisien dan akurat. Di analog, kualitas menurun saat jarak jauh, sedangkan di digital, kompleksitas sistemnya jauh lebih tinggi. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Karena materi-materi yang telah dijabarkan telah selesai, maka kesimpulannya yaitu modulasi merupakan proses penting dalam sistem komunikasi untuk mentransmisikan sinyal secara efisien. Modulasi analog seperti struktur sederhana namun kurang tahan terhadap gangguan. Sebaliknya, modulasi digital seperti ASK, VSK, PSK lebih efisien, akurat, dan tahan terhadap noise, sehingga lebih banyak digunakan dalam teknologi komunikasi modern. Pemilihan jenis modulasi bergantung pada kebutuhan aplikasi dan karakteristik media transmisinya. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula presentasi proyek tugas akhir teknik radio ini. Sekian dan terima kasih. Saya Gilang Ramadan. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya berharap kita dapat melanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.